Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan, mengawasi, dan menegakkan hukum serta norma syariat Islam suatu daerah. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga dan memelihara nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Lalu kami akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam memiliki tugas dan fungsi yang krusial, antara lain regulasi dan kebijakan. Menyusun regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam ini mencangkup peraturan daerah yang menetapkan ketentuan-ketentuan syariat yang harus diikuti oleh masyarakat. Nah, juga sebagai pendidikan dan penyuluhan, mengadakan program pendidikan dan penyuluhan tentang syariat Islam. Dinas ini bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat agar memahami dan melaksanakan syariat dengan benar. Selanjutnya itu dasar hukum Dinas Syariat Islam. Ada beberapa dasar hukum Dinas Syariat Islam yang menjadi acuan bagi operasional Dinas Syariat Islam, yaitu meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjamin kebebasan beragama dan hak masyarakat untuk menjalankan ajaran agama masing-masing, terutama syariat Islam. Nah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ini tentang pengelolaan haji, mengatur pelaksanaan ibadah haji, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan syariat dalam konteks haji. Yang selanjutnya, tantangan dalam mengimplementasikan syariat Islam di Aceh oleh lembaga penegak hukum. Nah, institusi penegak syariat Islam di Aceh menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks. Meskipun telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade, salah satu tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia yang memadai. Nah, yang selanjutnya, wewenang Dinas Syariat Islam. Syariat Islam ini memiliki beberapa wewenang, diantaranya merencanakan program penelitian dan pembangunan. Unsur-unsur syariat Islam melestarikan nilai-nilai Islam, mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam, membina dan mengawasi lembaga pengembang tilawati Quran ataupun LPTQ. Nah, menyusun program kerja tahunan, jangka, menengah, dan jangka panjang, menjerumuskan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyiapkan rancangan kanun dan produk hukum lainnya. Nah, di bidang Dinas Syariat Islam ini, dengan menangani pengaduan pihak Dinas Syariat Islam, melaksanakan, mengevaluasi, dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan syariat Islam, melaksanakan dan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait bidang syariat Islam. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resum makalah kelompok 7 tentang definisi kanun dan urgensi kanun syariat Islam, kanun-kanun yang sudah dibuat dan penerapannya di Aceh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kanun-kanun. Kanun adalah istilah yang merujuk pada aturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah, khususnya di Aceh. Dalam konteks ini, kanun merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ataupun DPRA. Nah, bersama dengan pemerintah daerah tentunya. Nah, kanun menjadi landasan hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, yang kedua, urgensi kanun Dinas Syariat Islam. Nah, urgensi kanun syariat Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya masyarakat Aceh yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Nah, yang pertama, kanun berperan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas, masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan beradab. Nah, yang kedua, penerapan kanun syariat Islam juga merupakan upaya untuk melestarikan identitas dan budaya lokal yang berlandaskan pada ajaran Islam. Masyarakat Aceh memiliki tradisi dan nilai-nilai yang kuat dalam agama, dan kanun memberikan legitimasi hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, yang ketiga, kanun memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun agama. Dengan adanya kanun, masyarakat tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memiliki pedoman untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Nah, kanun-kanun yang sudah dibuat di Aceh, yang pertama Kanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Nah, kanun ini adalah salah satu yang paling kenal dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Nah, yang ini
tentang zina. Kanunnya ini tentang zina, yang mana kanun ini menetapkan sanksi yang jelas untuk setiap pelanggaran termasuk hukum cambuk. Yang kedua, Kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar. Nah, kanun ini mencakup ketentuan tentang pelaksanaan syarat, sholat, zakat, puasa, dan ajaran-ajaran dasar lainnya. Yang ketiga, Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Kanun ini berfungsi sebagai kerangka umum bagi semua aspek penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam kanun ini dijelaskan mengenai tujuan dari penerapan syariat Islam, prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh masyarakat, serta hak-hak individu dalam konteks syariat Islam. Yang selanjutnya, Kanun nomor 7 tahun 2013 tentang pendidikan dan pengajaran. Kanun ini mengatur sistem pendidikan di Aceh dengan penekanan pada integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Nah, kanun ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan, karakter yang berbasis pada ajaran Islam dan berbudaya lokal. Nah, yang selanjutnya Kanun nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perbankan syariah. Nah, kanun ini mengatur tentang mengenai produk-produk perbankan yang halal dan dilarang serta mekanisme operasional Bank Aceh di Aceh. Nah, selanjutnya Kanun nomor 10 tahun 2018. Dalam kanun ini ditekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya penerapan kanun di Aceh. Nah, penerapan kanun di Aceh dilakukan oleh berbagai institusi, terutama wilayah Tulis Batu yang berfungsi sebagai penegak hukum syariat Islam.